Pada tahun 1295 Masehi, Sungai Tambak Beras menjadi saksi bisu dari tragedi berdarah yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah kerajaan Majapahit. Kematian tragis Ranggalawe dan Kebo Anabrang menciptakan bayang-bayang ketegangan yang kemudian menimpa Lembu Sora, salah satu pahlawan paling berjasa dalam merintis kejayaan kerajaan tersebut. Namun, takdirnya berubah drastis ketika Lembu Sora dihadapkan pada fitnah pemberontakan. Lembu Sora, yang juga dikenal sebagai Ken Sora, adalah sahabat setia Raden Wijaya, bersama Ranggalawe, Kebo Anabrang, Arya Wiraraja, dan Nambi. Mereka adalah para pionir yang membantu Raden Wijaya mengatasi tantangan dari Jaya Katuang dan merintis sejarah baru kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang yang memberontak pada 1292 Masehi, telah menewaskan Raja Kertanegara, mertua Raden Wijaya. Untuk menghadapi tantangan ini, Raden Wijaya berhasil memperalat pasukan dari Kekaisaran Mongol yang baru tiba di Jawa. Kubilai Khan, Kaisar Mongol, mengirim pasukannya untuk menyerang Singasari yang saat itu dikuasai oleh Jaya Katuang. Setelah berhasil mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya tidak menunda untuk menghadapi pasukan Mongol yang kembali menyerang. Dengan keberanian yang menginspirasi, ia menghancurkan pasukan tersebut dan mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi, menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana, tahun 1293 sampai tahun 1309. Tikadia Wulan Yulianti, melalui riset Kidung Ranggalawe, Pemberontakan Kekuasaan Kidung Ranggalawe, 2017, mengungkapkan kontribusi besar Ranggalawe, Lembu Sora, dan Arya Wiraraja dalam perjuangan Raden Wijaya hingga pembentukan Kerajaan Majapahit sebagai penerus Singasari. Namun, ketika bayang-bayang kejayaan masih melingkupi Majapahit, percik-percik perpecahan mulai muncul di kalangan sahabat-sahabat dekat Raden Wijaya, termasuk Ranggalawe dan Kebo Anabrang, yang kemudian merembet ke Lembu Sora. Fitnah pemberontakan pun menghantui Lembu Sora, menciptakan babak baru dalam kisah epik Kerajaan Majapahit yang diwarnai oleh intrik dan perjuangan internal. Menurut Ina Jati Adrisianti dalam karyanya yang memukau, Majapahit, Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota 2012, cerita kejayaan Kerajaan Majapahit atau Wilwatikta dimulai dari pembukaan lahan hutan di tepi Sungai Brantas, dekat Mojokerto, Jawa Timur. Raden Wijaya dan para pengikut setianya menjadi arsitek perubahan ini. Setelah deklarasi berdirinya Majapahit, Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakrian Pati atau Perdana Menteri, posisi tertinggi di kerajaan. Ranggalawe, sementara itu, hanya mendapatkan posisi sebagai Adipati di Tuban. Namun, keputusan ini tidak membuat Ranggalawe puas. Ia merasa Nambi tidak layak menjadi Rakrian Patih, dan merasa Lembu Sora lebih pantas menjadi Perdana Menteri karena hubungan kekeluargaannya sebagai paman Ranggalawe. Menurut tafsir Sejarah Nagara Kertagama, 2006, karya Slamet Mulyana, polemik ini memicu peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1295 Masehi. Perang pecah antara pasukan Ranggalawe yang didukung oleh Tuban melawan pasukan Majapahit di bawah pimpinan Nambi, dengan bantuan Kebo Anabrang dan Lembu Sora di Sungai Tambak Beras, daerah Jombang saat ini. Lembu Sora, meskipun merupakan paman Ranggalawe, memilih berpihak pada Majapahit karena kesetiaannya kepada Raden Wijaya. Dalam adegan dramatis, Nambi berusaha melarikan diri dari kejaran Ranggalawe, namun Kebo Anabrang menghadangnya. Terjadilah duel epik di tengah derasnya sungai antara Ranggalawe dan Kebo Anabrang. Kebo Anabrang yang mahir berenang berhasil membawa Ranggalawe ke ujung tanduk, hingga akhirnya Ranggalawe menemui ajalnya. Lembu Sora, yang menyaksikan kejadian itu, tak mampu mengendalikan amarahnya setelah keponakannya meregang nyawa. Tanpa kendali, ia menikam Kebo Anabrang hingga ajal menjemputnya. Kisah tragis di Sungai Tambak Beras menciptakan jejak kelam dalam sejarah kejayaan Majapahit, di mana intrik politik dan ambisi pribadi menjadi pemicu pemberontakan dan tragedi berdarah yang meninggalkan bekas yang sulit dilupakan. Ranggalawe dan Kebo Anabrang, dua tokoh hebat dalam sejarah Majapahit, tetap mendapat penghormatan atas jasa-jasa mereka. Namun, bayang-bayang tragedi di Sungai Tambak Beras membawa masalah kompleks bagi Lembu Sora, seorang pejuang yang terperangkap dalam jaring fitnah yang dipintal oleh sepupu Raden Wijaya, Mahapati alias Dyah Halayuda.
Menurut Slamet Mulyana dalam karya epiknya, Tafsir Sejarah Nagara Kertagama, 2006, Mahapati dengan liciknya menyebarkan fitnah bahwa pembunuhan Kebo Anabrang oleh tangan Lembu Sora merupakan tindakan pemberontakan. Tahun 1300 Masehi, 5 warsa setelah darah mengalir di Sungai Tambak Beras, Mahapati menghasut beberapa pejabat tinggi Majapahit untuk memaksa Lembu Sora bertanggung jawab atas kematian Kebo Anabrang. Motivasi licik Mahapati terkait dengan ambisinya untuk menduduki posisi Rakrian Patih yang saat itu dipegang oleh Lembu Sora. Dengan memanfaatkan pasal fleksibel dalam Undang-Undang Kutara Manawadharma Sastra, Mahapati menuduh Lembu Sora melakukan kejahatan dan menuntut hukuman mati. Agus Arimunandar, dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012, mengungkapkan bahwa Raden Wijaya, menghadapi desakan untuk menghukum mati Lembu Sora, merasa itu terlalu berat. Mahapati mengancam bahwa ketidaktegasan sang raja akan dianggap oleh para menteri dan pejabat tinggi sebagai kelemahan. Raden Wijaya akhirnya bersikap, namun bukan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Lembu Sora. Sebagai gantinya, sang pahlawan harus menghadapi pembuangan ke tempat yang sangat jauh, tepatnya ke Tulembang. Palembang, sanksi yang lebih berat pun menyusul, dengan mencopot jabatan Lembu Sora sebagai Rakrian Patih alias Perdana Menteri Majapahit. Kisah ini membawa kita ke lorong-lorong tersembunyi kekuasaan dan intrik di dalam kerajaan, di mana fitnah dan ambisi mampu meruntuhkan bahkan sosok-sosok pahlawan yang sebelumnya dihormati, menciptakan lembaran kelam dalam sejarah kejayaan Majapahit. Kidung Sorandaka membuka lembaran tragis yang melibatkan Mahapati, Lembu Sora, dan pemberontakan yang menghantui pelataran istana pada tahun 1330. Mahapati sendiri datang ke kediaman Lembu Sora untuk menyampaikan surat keputusan raja, yang menggantinya dengan hukuman pengasingan ke Tulembang, bersama 2 pengikut setianya, Juru Demung, dan Gajah Biru. Namun, kebusukan tipu daya telah merajalela. Anah Nur Fitroh, dalam tulisannya, Peran Tribuwana Tunggadewi dalam mengembalikan keutuhan dan perkembangan kerajaan Majapahit tahun 1328 sampai tahun 1350, mengungkap bagaimana Mahapati memanfaatkan fitnah untuk menjatuhkan Lembu Sora. Sebelum menyampaikan keputusan kepada Lembu Sora, Mahapati telah mengunjungi Nambi, meletakkan benih kecurigaan bahwa pemberontakan akan meletus. Nambi, dalam peran yang tragis, memperingatkan Raden Wijaya tentang rencana pemberontakan yang sesungguhnya hanyalah hoaks Mahapati. Sang raja awalnya ragu, tetapi tekanan terus-menerus dari Nambi dan hasutan Mahapati membuatnya memberikan izin kepada Nambi untuk menghadang Lembu Sora. Ketika Lembu Sora, Juru Demung, dan Gajah Biru tiba di halaman istana, pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi sudah menanti. Nambi, dengan tuduhan pemberontakan yang dilemparkan oleh Mahapati, menolak Lembu Sora masuk ke keraton. Pergolakan tak terelakkan, pertempuran sengit pecah di pelataran depan istana pada tahun 1330. Lembu Sora dan 2 pengikut setianya, terperangkap dalam fitnah keji, kehilangan nyawa di tangan pasukan Majapahit. Para pahlawan yang seharusnya dihormati ini mengembuskan nafas terakhirnya sebagai korban fitnah dan intrik politik yang merajalela di istana Majapahit.